Pemirsa, masih bersama saya Akbar Hazana dalam Berita Aceh pagi ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di tanah air mendorong Dinas Kesehatan Lok Semawe menyiagakan ruang rawat dan petugas. Meski masa kampanye pemilu sudah mendekati sebulan, deklarasi pemilu damai masih bergaung di kota Lok Semawe. Nahkoda kapal imigran Rohingya ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan manusia dalam kasus arus pengungsian pelarian asal Myanmar ini. Menjelang pemungutan suara pemilu 2024, sejumlah logistik terus dipersiapkan. Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Nagan Raya mulai merakit kotak suara untuk kebutuhan sejumlah TPS di daerah itu. Sebanyak 2.775 kotak suara pemilu dirakit di gudang logistik KIP Nagan Raya, Desa Kabublang Sape, Kecamatan Sukamakmur. Perakitan kotak suara ini dipercepat sesuai dengan instruksi KPU Pusat yang harus merampungkan perakitan hingga 2 hari ke depan. Perakitan kotak suara melibatkan sejumlah pekerja dan pegawai KIP setempat. Perakitan kotak suara sekaligus untuk mengetahui kondisinya layak pakai. Sedangkan kotak suara yang selesai dirakit disimpan kembali di gudang logistik dan dibungkus plastik aman dan bisa digunakan saat pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang. Insya Allah perakitan sudah kita mulai dari kemarin ya, sampai saat ini insya Allah akan selesai dalam hari ini mungkin atau besok. Betul. Iya, itu sudah memang SOP-nya seperti itu. Bu, kalau untuk kegiatan hari ini bisa jelaskan? Ya, ini merupakan sosialisasi lanjutan ya untuk adik-adik pemilih pemula. Ya, kita berharap dengan sosialisasi ini adik-adik paham akan perannya nanti di pemilu 2024. Selain merakit kotak suara, KIP Nagan Raya juga gencar menyosialisasikan pemilu kepada pemilih pemula dengan cara mendatangi sejumlah sekolah, terutama SMA dan sederajat. Jenis-jenis surat pemilihan, terus tata caranya. Gitu. Yang pasti kita itu harus cerdas dalam memilih calonnya. Itu aja sih. Diharapkan sosialisasi pemilu akan membantu para pemilih pemula memahami pemilu dan menjadi pemilih yang cerdas dalam memberikan suaranya. Para pemilih pemula diajak agar menggunakan hak pilihnya dengan cerdas sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. 2024 dikatakan pemilu serentak. Penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsi Rohingya ke Aceh berlanjut. Seorang imigran Rohingya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling dan ditahan Polresta Banda Aceh. Penetapan Muhammad Amin sebagai tersangka merupakan pengembangan penyelidikan dugaan penyelundupan 136 imigran Rohingya pada 10 Desember 2023 di Pantai Belang Ulam Lamreh, Aceh Besar. Amin bersama seorang imigran lainnya ditangkap polisi saat berusaha kabur dari rombongan imigran Rohingya usai mendarat di pantai Aceh Besar. Pria berusia 35 tahun ini diduga merupakan pelaku utama yang mengumpulkan imigran Rohingya di Camp Cox's Bazar, Bangladesh. Amin juga yang menakodai kapal imigran yang kemudian mendarat di pantai Lamreh, Aceh Besar. Dari pemeriksaan polisi ditemukan bahwa tidak semua imigran Rohingya berstatus pengungsi. Mereka menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan pelarian asal Myanmar ini untuk memperoleh pekerjaan. Mereka ini
berangkat dari Cox's Bazar bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Amin mendapat keuntungan karena bisa membawa serta 4 keluarganya dalam satu kapal. Sementara imigran Rohingya lainnya harus membayar sebesar 20 taka atau setara 14 juta hingga 16 juta rupiah per orang agar bisa naik kapal. Saat ini tersangka Muhammad Amin mendekam di tahanan Polresta Banda Aceh. Ia terancam kurungan penjara maksimal 15 tahun lantaran melanggar pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Tim Liputan melaporkan dari kota Banda Aceh. Warga desa atau Gampung Panton Luas, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan memadukan hutan dan manusia agar hidup berdampingan. Hasilnya sebagai petani dan pekebun yang tiap hari keluar masuk hutan untuk merawat kebun tanpa ada gangguan. Gampung yang luas lahannya mencapai 8.000 hektar ini dihuni 108 keluarga. Pekerjaan utama warga yakni bertani dan berkebun di pinggir hutan tempat habitat satwa liar bermukim. Bagi warga, berkebun di pinggir hutan atau masuk ke kawasan hutan tentu berisiko. Mereka sering bertemu binatang buas di hutan seperti harimau, namun diupayakan tidak berkonflik. Padahal harimau sering memangsa ternak dan mengancam keselamatan warga. Kelompok Swadaya Masyarakat KSM Rimeng Aulia bersama warga menghidupkan kembali kebiasaan leluhur dengan memberi makanan kepada Raja Rimba pada waktu-waktu tertentu. Warga berharap bisa hidup berdampingan dengan harimau untuk mengurangi konflik antara satwa dengan manusia. Kalau untuk sini, hampir setiap minggu itu harimau ada yang mengelilingi kampung kami. Kampung. Dikelilingi kampung itu tandanya? Tandanya itu kami bilang, kalau daerah kami ini, kampung kami bilang itu sebagai penjaga kampung. Tidak sedikit warga berinteraksi negatif atau berkonflik dengan hewan, terutama harimau, dengan berbagai alasan. Namun dengan menyelaraskan kearifan lokal, manusia dan hewan bisa hidup saling berdampingan dan saling memberi manfaat. Caranya kami memang ada kearifan lokal yang pernah dikasih tahu sama orang tua-tua. Di antara salah satunya memberi makan harimau tadi. Di dalam setiap bulan hari kemuliaan lah, bulan kemuliaan. Sebuah lembaga non-pemerintah yang konsentrasi pada satwa liar, Wildlife Conservation Society, WCS bersama BKSDA Aceh terus menggalakkan upaya menjaga kelestarian ekosistem hutan dengan berpatroli. Mereka berkolaborasi dengan warga membuat peraturan desa atau kanun gampung untuk menghukum pemburu atau perambah hutan hingga ke ranah hukum. Sebenarnya bisa, karena memang secara nilai keleluhuran ya, terutama di Aceh, orang tua kita dulu di Aceh itu sudah memahami bahwa memang kita hidup di lokasi yang memang habitatnya satwa liar, sehingga memang kalau memang kita ingin sedikit menurunkan ego kita saja dan mengikuti apa yang leluhur kita lakukan dulu, kita tidak perlu lagi berpikir bahwa satwa liar itu sesuatu yang menakutkan, karena memang dari dulu orang-orang tua kita sudah paham bahwa kita memang hidup selalu berdampingan sama satwa liar, harimau, gajah, dan sebagainya. Warga desa diajak berkampanye dan menjaga kelestarian alam. Hutan Aceh menjadi salah satu harapan terakhir populasi harimau Sumatera di Indonesia, sehingga butuh upaya lebih maksimal untuk melindungi kelangsungan hidup si belang. Ramadan melaporkan dari Aceh Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.